Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama lain. Di pertemuan kali ini kita akan membahas nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebelum ke materi, kita akan perkenalan dulu ya. Nama saya Happy Setiawan. Bisa kalian panggil Pak Happy. Tempat tanggal lahir saya Banyuwangi, tanggal 1 Maret 1992. Alamat saya berdomisili di Alian, Kecamatan Rogo Jambi. Saya sudah menikah. Untuk pengalaman saya pernah jadi guru TK, guru pengganti di SMA 1 Gelaga, guru pengganti juga di SMP Unggul Alanwari, guru MTS atau PIK di Sumberjo, guru PPKN Sapindah Secawan, dan sekarang saya mengajar di SMKN 1 Banyuwangi. Ini untuk biodata saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan juga nanti kalau sudah tatap muka, mudah-mudahan saja setelah ini kita bisa tatap muka dan berkenalan satu sama lain. Kalau perkenalan lewat video kayak gini kurang afdol karena kita tidak ketemu satu sama lain. Oke, langsung saja kita ke materi. Tadi kan materinya tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini materinya nanti ada 3 kali pertemuan. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga atau yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ini nanti di bab ini akan kita bagi jadi 3 pertemuan. Yang pertama kita akan bahas sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sebelum ke pembagiannya kita menuju ke pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, pengertian sistem politik itu, pemerintah itu mengatur pemerintahnya supaya aman, tertib, tidak ada masalah apapun. Itu intinya untuk sistem pemerintahan. Oke, lanjut. Ini ada gambar, bisa kalian amati. Apa sih yang ada di gambar ini? Nanti bisa kalian catat di buku kalian. Terus kita tanya jawab nanti. Ini gambarnya gambar apa? Ini sedang apa? Nanti hubungannya dengan sistem pemerintahan itu apa? Nih. Oke, lanjut. Di sini yang kedua itu kita bahas tentang pengertian kekuasaan. Kalau pengertian kekuasaan saja itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan yang diperintahnya. Maksudnya gini, kalau kekuasaan tuh kayak saya nyuruh kalian untuk melajari halaman ini, itu sebuah kekuasaan untuk memerintah orang kayak itu. Kalau kekuasaan negara, kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Jadi kewenangan pemerintah itu untuk mengatur rakyatnya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Contohnya seperti itu. Oke.
Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa kalian catat dan terus nanti kita tanya jawab. Oke, lanjut. Kalau menurut John Locke, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kalau kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalian pasti sudah tahu ini. Kalau legislatif ini yaitu DPR. Dan yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau ini pemerintahan. Terus yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Kita ada 2 ahli. Yang kedua, ahlinya ini. Menurut Montesquieu, ini kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang sering maaf ya, ada gangguan sedikit, ada truk lewat. Di sini ada 3 yang sering kita sebut dengan trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3 kekuasaan ini adalah penyempurnaan dari ahli pertama tadi, dari John Locke tadi. Ini penyempurnaannya disempurnakan oleh Montesquieu. Sama, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Sama. Kalau eksekutif ini beda. Ini kan sudah dirangkum, sudah diperjelas lagi ini. Kalau kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang saja. Beda sama dari John Locke. Terus yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kalau yudikatif ini lembagannya ada 3, MA, MK, KY. Itu yang sering digunakan sekarang itu ya ini. Tapi di Indonesia ada, sekarang sudah ditambah lagi, tidak pakai hanya 3 ini, sekarang tambah lagi. Jadi Bapak mau ngasihkan tugas kalian cari kekuasaan yang digunakan di Indonesia sekarang ini. Ini benar 3, tapi kalau di Indonesia ada lagi yang terbaru. Bisa kalian cari, bisa kalian catat, nanti kita diskusikan bersama. Oke, lanjut. Nih, lanjut ke konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Mengapa sih harus ada pembagian kekuasaan? Coba kalian jawab. Kata kuncinya tuh ini. Kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Ini kata kuncinya dari pertanyaan ini. Oke. Bisa kalian cari di internet, cari di buku, dan kalian jelaskan kenapa sih harus ada pembagian kekuasaan menurut bahasamu sendiri. Tiap anak pasti beda. Oke, lanjut. Nih, pembagian kekuasaan. Kalau pembagian kekuasaan itu di sini kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang tadi trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Oke, lanjut ya. Yang kedua ini, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara lembaga-lembaga itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Jadi kalau ada ada beda pendapat, bisa langsung koordinasi. Yang ketiga, mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan
banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Oke, kita lanjut. Nih, kalau pemisahan kekuasaan itu beda lagi. Kalau kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika. Jadi gini, kalau pemisahan kekuasaannya dipisah-pisah. Kalau di Amerika kan banyak. Kalau Amerika Serikat tuh ada beberapa negara bagian. Mereka menjalankan fungsinya masing-masing. Tidak saling koordinasi. Seperti kayak di Indonesia itu. Coba kalian carikan negara lain yang menggunakan mekanisme pemisahan kekuasaan seperti Amerika Serikat. Coba carikan. Dan alasannya apa? Jelaskan juga. Oke. Lanjut ya. Ini konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Konsepnya di sini ada mekanisme pembagian kekuasaan Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penerapan pembagian kekuasaan Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi pembagiannya itu ada dua, secara horizontal dan vertikal. Dan ini dan dasar hukumnya itu ada di sini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dasar hukumnya. Oke, lanjut. Nih, kita bahas yang pertama dulu, pembagian kekuasaan secara horizontal. Menurut pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Ini untuk pusat dan daerah. Lanjut ya. Nih, kalau di pembagian pemerintahan di pusat itu pemerintahan di pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Contoh kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Ini kalau di pusat. Kalau di pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah dalam kurung kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD kalau di daerah. Oke, lanjut ya. Ini contoh pembagian kekuasaan secara horizontal. Jadi kalau ada pembagian horizontal kayak gini. Ini contohnya di Banyuwangi. Ini Pak Anas sedang rapat dengan beberapa orang, yaitu di organ di beberapa kekuasaan di Banyuwangi. Mereka saling berkoordinasi kayak gini supaya kalau ada permasalahan langsung diatasi langsung bersama-sama. Contohnya ini di penanganan COVID-19 atau corona. Ini mereka langsung koordinasi bareng. Ini contoh pembagian kekuasaan secara horizontal di Banyuwangi. Oke ya, lanjut ya. Nih, kalau di sini adalah tadi kan horizontal sudah. Mungkin kalian ada pertanyaan, nanti bisa kalian catat dan terus kalian tanyakan di tanya jawab. Yang sekarang kita masuk ke pembagian kekuasaan secara vertikal.
Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Dasar hukumnya ada di pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa? Di dalam ini Pancasila bunyinya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ini dasar hukumnya untuk pembagian tadi. Oke, lanjut ya. Nih, pembagian kekuasaan secara vertikal tuh ini hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan saling koordinasi antara kabupaten dan provinsi, dan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan, dan dibina dan diawasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah pusat itu tidak lepas tangan langsung, tetap ada koordinasi juga. Nih, muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah atau sering disebut otonom, provinsi, dan kabupaten untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Itu pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena harus ada keputusan dari pusat. Itu. Oke, jadi itu pengertian pembagian kekuasaan secara vertikal. Lanjut ya. Di sini ada contoh pembagian kekuasaan secara vertikal. Yang di atas sendiri NKRI ini pemerintahan pusat. Di bawahnya ada provinsi. Di bawah provinsi ada kabupaten administratif. Ada kabupaten, ada kota administratif. Di bawah kabupaten itu ada kecamatan, ada desa, kelurahan. Kalau di bawah kota ada kecamatan, kelurahan, atau desa. Ini contoh pembagiannya di bagan. Kalau ini bagannya. Bapak juga ini mau ngasihkan tugas kalian, yaitu cari contoh video pembagian kekuasaan secara vertikal. Entah itu sudah pas rapat atau apa, itu ada. Tolong Bapak carikan itu. Nanti kita bahas secara berkelompok. Oke. Untuk pembagian kekuasaan kita lanjut. Nah, ini pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Ini secara globalnya ya. Kalau pembagian kekuasaan secara horizontal di pusat, ini ada di sini. Kekuasaan konstitutif dijalankan oleh MPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh bisa kalian jawab. Kekuasaan legislatif dipegang oleh bisa kalian jawab. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh nanti bisa kalian jawab ya. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif dijalankan oleh siapa? Kalian cari tahu ya. Kekuasaan moneter dijalankan oleh siapa? Itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Di situ ada legislatif siapa, eksekutif siapa, yudikatif siapa, itu ada di situ. Kalau kurang jelas nanti bisa kalian cari di internet juga. Terus yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal.
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini pada pemerintahan daerah berlangsung pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah itu kalau pembagian kekuasaan vertikalnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Lahir sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sering disebut Otoda, yang diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini di dua pasal ini bisa kalian baca di Undang-Undang Dasar. Bisa kalian baca. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Oke. Ya, ternyata sudah selesai materinya. Ya, apa-apa. Materinya kan sudah selesai, jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di komentar. Oke, dan juga nanti kalau tugasnya tadi jangan lupa yang ada, kalau ada pertanyaan di video tadi bisa kalian catat dan nanti kalian kirimkan ke saya. Oke, dan juga jangan lupa tadi yang saya mintakan contoh-contohnya. Dan nanti juga ada tugas tersendiri. Oke, karena materinya sudah selesai dan waktunya sudah habis. Di materi selanjutnya kita akan membahas kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian untuk pertemuan selanjutnya. Oke, bisa kalian baca dulu, kalian baca-baca di internet, dan kita nanti akan bahas bareng. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.